Latar belakang terbentuknya kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia tidak lepas dari proses masuk dan berkembangnya agama Islam yang berlangsung secara bertahap dan damai selama berabad-abad. Proses ini didukung oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Adapun faktor pendorong terbentuknya kerajaan Islam Indonesia yaitu 1. Letak strategis Nusantara di jalur perdagangan internasional membuat pedagang muslim sering singgah. 2. Peran pedagang muslim dari India, Arab, Persia, dan Tiongkok yang menyebarkan Islam sambil berdagang. 3. Perang ulama dan sufi yang berdakwah dengan damai lewat budaya lokal dan pendidikan. 4. Perkawinan antar bangsa terutama antara pedagang muslim dan tokoh lokal mempercepat penyebaran Islam. 5. Kemunduran kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit membuka jalan kerajaan Islam. 6. Daya tarik Islam yang egaliter dan tidak mengenal kasta mudah diterima masyarakat. Latar belakang perkembangan kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-13, didorong oleh faktor perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan politik. Berbagai kerajaan Islam muncul di seluruh Nusantara, menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang sebelumnya mendominasi. Tahap perkembangan awal dimulai di Sumatera, abad ke-13. Kerajaan Perlak pada tahun 840 sampai 1292 dianggap sebagai salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 sampai 1521 terletak di Aceh dan menjadi pusat perdagangan serta studi Islam yang penting. Penyebaran ke Jawa abad ke-15. Kerajaan Demak pada tahun 1478 sampai 1554. Kerajaan pertama di Pulau Jawa didirikan oleh Raden Patah. Kerajaan Mataram Islam 1588 sampai 1680. Setelah Demak runtuh, muncul Mataram Islam yang menguasai sebagian besar Pulau Jawa. Berkembangnya di berbagai wilayah abad ke-13 hingga 17. Kerajaan Ternate pada tahun 1257 sampai 1914. Kerajaan Goa Talo pada tahun 1565 sampai 1060 terletak di Sulawesi Selatan dan menjadi kekuatan maritim serta pusat perdagangan yang penting. Selanjutnya, Kesultanan Banten pada tahun 1526 sampai 1813. Setelah Demak, Banten muncul sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah barat Pulau Jawa. Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak adalah kesultanan Islam tertua di Nusantara yang terdiri di wilayah Aceh Timur sekitar tahun 840 Masehi dan berakhir pada tahun 1292 Masehi. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia jauh sebelum kerajaan Samudra Pasai. Pemimpin pertama kerajaan Perlak adalah Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Ia memimpin kerajaan yang didirikan pada abad 840 Masehi di wilayah Peurolak, Aceh Timur. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1267 Masehi di pesisir utara Sumatera.
tepatnya di wilayah Aceh. Kerajaan ini memainkan peran penting sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Nusantara sekitar 3 abad sebelum akhirnya runtuh pada abad ke-16. Pemimpin pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh. Sebelum memeluk agama Islam, namanya adalah Meurasilu. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15. Kerajaan ini berlokasi di pesisir utara Jawa, tepatnya di Bintoro, Demak. Ini sebelumnya adalah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit sebelum akhirnya melepaskan diri. Demak memainkan peran penting berbagai pusat penyebaran agama Islam di Nusantara dengan dukungan besar dari Wali Songo. Pemimpin pertama sekaligus pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Ia pemimpin sejak tahun 1478 hingga wafat pada tahun 1518. Kerajaan Gotalo. Kerajaan Gotalo yang juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar adalah salah satu kerajaan maritim Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini terkenal karena perlawanannya yang gigih terhadap VOC Belanda. Berdasarkan sumber sejarah, pemimpin yang menyatukan kerajaan Goa dan Tallo sehingga dikenal sebagai Kerajaan Goa Tallo atau Kerajaan Makassar adalah Daeng Matandre Karaeng Tumak Parisi Kelona. Beliau adalah Raja Goa ke-9 yang memimpin sekitar awal abad ke-16 1511 sampai 1546. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil menyatukan kembali kedua kerajaan yang sebelumnya terpecah, Goa dan Tallo, dan memulai ekspansi wilayahnya. Faktor penyebab keruntuhan kerajaan Islam di Indonesia. Faktor internal. Perebutan kekuasaan internal setelah wafatnya raja-raja yang kuat, sering terjadi konflik internal dan perebutan kekuasaan di antara keluarga bangsawan dan kerabat, seperti yang terjadi pada Kerajaan Demak dan Aceh. Konflik antar bangsawan, konflik internal di kalangan bangsawan yang kadang disertai perang saudara juga melemahkan stabilitas dan kekuatan kerajaan. Lemahnya kepemimpinan, kekosongan kepemimpinan setelah kematian seorang raja atau kurangnya pengawasan dari raja yang lemah dapat memicu ketidakstabilan politik, korupsi, dan pemberontakan di dalam kerajaan. Faktor eksternal, tekanan kolonialisme Eropa. Bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda menggunakan politik adu domba, divide et impera, untuk mengeksploitasi konflik internal dan secara bertahap melemahkan kedaulatan kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Cirebon dan Kerajaan Aceh. Serangan militer, serangan dari kerajaan lain baik dari dalam maupun luar Nusantara, seperti serangan kerajaan Colomandala ke Sriwijaya atau serangan Portugis ke Samudra Pasai, dapat mengganggu dan meruntuhkan kekuatan kerajaan. Perubahan kondisi ekonomi dan geografis. Perubahan kondisi seperti pendangkalan sungai yang menghambat pelayaran atau bergesernya jalur perdagangan dapat mengganggu perekonomian kerajaan dan membuat pedagang kehilangan minat terhadap kerajaan tersebut.